Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mustika Rosa dari kelas MSIB dengan NIM 22403-166. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah dibahas atau dipresentasikan oleh teman-teman dari materi 1 sampai 6. Pengertian metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang kita kaji atau diteliti secara ilmiah. Dengan demikian, penggunaan metode dalam studi ilmiah disebut sebagai metodologi yang berasal dari kata methods dan logos yang berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Metodologi berasal dari 3 kata bahasa Yunani, meta, hetodos, dan logos. Meta berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Hetodos berarti jalan atau cara. Makna ketika 2 kata tersebut menjadi satu kata methods, metode kata tersebut berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu tujuan. Terkait dengan studi Islam, metode berarti cara yang digunakan dalam mempelajari Islam untuk memperoleh kebenaran tentang Islam. Akan tetapi, metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara mempelajari, mengkaji Islam. Metode yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil atau kesimpulan yang diperoleh. Oleh karena itu, metode sangat penting dalam rangka studi Islam. Perbedaan metode yang digunakan dalam mempelajari Islam akan melahirkan perbedaan pula dalam hasil yang diperolehnya. Perbedaannya bisa sedikit atau banyak, bisa mendasar atau hanya perbedaan yang sifatnya menyangkut ke dalam informasi. Kebutuhan manusia terhadap agama, manusia insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpencar dari ciptaannya. Kelemahan dari manusia sendiri, menurut Quraisy Shihab mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula syarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada manusia itu antara lain berlaku zolim, dalam keadaan susah payah, suka melampaui batas, sombong, dan ingkar. Tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia membutuhkan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan bahwa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupa ingin memalingkan dari Tuhan. Mereka rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan dari Tuhan. Agama dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Ajaran Islam tidak ditunjukkan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil alamin sesuai dengan misi yang dianut oleh Rasulullah SAW. Ajaran Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia
dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal untuk seluruh umat manusia di muka bumi, serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Seluruh ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun akhlak, bertujuan membebaskan manusia dari berbagai belenggu, penyakit, mental, spiritual, dan stagnasi berpikir, serta mengatur tingkah laku perbuatan manusia secara tertib agar tidak terjerumus kehinaan dan keterbelakangan sehingga mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sinkronitas dan integritas dari ketiga aspek tersebut terlihat dalam universalisme dan universalitas Islam dengan misinya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Atas dasar itulah muncul diktrum Islam sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaannya terlihat dalam ajaran-ajarannya yang bersifat universal dan fleksibel, luas serta mengharuskan terciptanya keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi, jasmani dan rohani. Pengertian penelitian agama merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Adapun agama secara etimologi dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan ad-din dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggris religion, yakni agama, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-menurun, sedangkan kata ad-din menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, dan kebiasaan. Agama sebagai ajaran yang memberi tuntunan hidup banyak dijadikan pilihan karena ada indikasi dalam agama terdapat banyak nilai yang bisa dimanfaatkan manusia ketimbang ideologi. Orang lebih leluasa memeluk agama dan merasakan nilai positifnya tanpa harus capek-capek menggunakan potensi akalnya. Maka dapat disimpulkan penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Dimensi ajaran Islam. Adapun dimensi-dimensi Islam yang dimaksud pada bagian ini adalah sisi keislaman seseorang, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nurcholish Madjid menyebutkan sebagai trilogi ajaran ilahi. Dimensi pemikiran Islam yaitu aspek atau cara untuk melihat suatu permasalahan pada pandangan atau kepercayaan dari kelompok atau seseorang terhadap Islam. Islam dari sisi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab yang yaitu kata salama yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Kata selama kemudian diubah menjadi aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Kita dapat menyimpulkan bahwa kata Islam dari sisi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dari sisi istilah, Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dalam kehidupan manusia. Islam adalah agama yang universal, yang misinya adalah rahmat bagi semua penghuni alam. Universalitas Islam dipahami bahwa sebagai ajaran yang mencangkup semua aspek kehidupan, meliputi prinsip ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan lingkungan.
Jadi secara istilah, Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari manusia. Sumber ajaran Islam primer, yang pertama Al-Quran sebagai wahyu dan mukjizat terbesar Rasulullah SAW mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari fi'il qara yang diartikan dengan arti isim ma'ful, yaitu yang dibaca bacaan. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab ini merupakan panduan utama bagi umat Islam dalam hal keyakinan, ibadah, etika, dan hukum. Dalam konteks bahasa, Al-Quran merujuk pada teks Al-Quran itu sendiri yang terdiri dari surat-surat yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad selama periode wahyu yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Dalam istilah Islam, Al-Quran merujuk kepada kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Istilah Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau pembacaan. Kitab ini terdiri dari 114 surat atau bab yang berisi ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama periode 23 tahun. Al-Quran dianggap sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dan merupakan sumber ajaran utama dalam Islam. Quraisy Shihab mengemukakan tujuan dari Al-Quran diturunkan yakni sebagai berikut: untuk membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari bentuk syirik, serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan serta sekalian alam. Keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia. Makna hadis juga sama layaknya makna Al-Quran. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi yang saya jelaskan sebelumnya adalah pengertian metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. Dengan demikian, penggunaan metode dalam studi ilmiah disebut sebagai metodologi yang berasal dari kata methods dan logos yang berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara mempelajari, mengkaji Islam. Metode yang akan digunakan berpengaruh terhadap hasil atau kesimpulan yang diperoleh. Oleh karena itu, metode sangat penting dalam rangka studi Islam. Perbedaan metode yang digunakan dalam mempelajari Islam akan melahirkan perbedaan pula pada hasil yang diperolehnya. Perbedaannya bisa sedikit atau banyak, bisa mendasar atau hanya perbedaan yang sifatnya menyangkut ke dalam informasi. Manusia insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan sendiri secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya yang sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpencar dari ciptaannya. Sebagaimana kelemahan manusia yang disebutkan oleh Quraisy Shihab mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya
Potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja, daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada manusia sendiri antara lain berlaku zalim dalam keadaan susah payah, suka melampaui batas, sombong, ingkar, dan lain sebagainya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau penggunaan kata yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.